Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat nyawa, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan untuk mendekat kepada Rabbil Alamin. Nikmat berinteraksi bersama ilmu dan nikmat bisa mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah keutamaan yang besar karena ilmu adalah kunci kebahagiaan. Ilmu adalah kunci dari kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih artinya memahami dan mengamalkan sehingga ilmu itu jadi karakter. Karena faqih dari faqiha yafqahu atau faquha yafquhu, dan itulah makna yang baru saja kita sebutkan. Jadi kalau Allah ingin kebaikan kepada kita, maka Allah akan buat kita paham, mengamalkan, dan akhirnya ilmu itu jadi karakter. Ilmu itu jadi karakter. Oleh karena itu kembali bersama ilmu itu sangat penting. Memikirkan ilmu itu sangat penting. Makanya para ulama mengatakan at-tafakkuru fil khairi yad'u ila al-amali bihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan memikirkan kebaikan itu akan mendorong kita mengamalkan kebaikan itu. Jadi kalau setiap hari kita punya waktu untuk memikirkan kebaikan, maka hal itu akan mendorong kita mengamalkan kebaikan tersebut. Makanya pentingnya ngaji tiap hari itu asal proporsional, ya, proporsional, sehingga kan kita memikirkan kebaikan setiap hari karena kita belajar tiap hari. Nah, ketika kita memikirkan kebaikan setiap hari, maka itu akan membuat kita mengerjakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan insya Allah dengan izin Allah kita jadi orang baik. Sebaliknya, kalau kita mikirin yang buruk, mikirin hal yang jahat, atau ada orang mikirnya ngeres-ngeres, itu nanti ngarahnya ke hal yang buruk, hadirin. Makanya selalu berpikir kebaikan deh. Kalau kita ingin jadi orang baik, mulailah dengan belajar dan memikirkan kebaikan, gitu loh. Nanti itu akan mendorong kita mengerjakan kebaikan. Nanti Allah kasih taufik, gitu. Mumpung masih ada umur, jamaah, mumpung masih ada umur. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, man la'iba bi umrihi, barang siapa yang bermain-main dengan umurnya, bermain-main dengan waktunya, bermain-main dengan hari-harinya, dhayya'a ayyam harthihi, maka dia menyia-nyiakan waktu menanam, waktu bertani, waktu bercocok tanam. Wa man dhayya'a ayyam harthihi nadima ayyam hasadihi, dan bahwa siapa menyia-nyiakan waktu menanam, dia akan menyesal ketika waktu panen, gitu ya. Jadi kalau dia nggak serius dalam
membajak sawah, ya menggarap, lalu menanam, lalu mengairi dan lain sebagainya, nanti dia akan nyesal ketika waktu panen. Ya sama kayak manusia. Kalau kita bermain-main dengan waktu kita, dengan hari-hari kita, kita akan menyesal. Kita akan menyesal ketika sakratul maut, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya jangan pernah sia-siakan waktu, dan gunakan untuk belajar, untuk memikirkan kebaikan, lalu mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, makanya ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis, bisa berinteraksi apalagi dengan kitab seperti Riyadhus Shalihin, itu nikmat jemaah, itu anugerah, itu kebaikan, dan harus kita syukuri. Itu harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Maka marilah kita bersyukur. Semoga Allah tambah nikmat itu. Sambil berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inti dari ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar diketahui dan dihafal. Dan caranya kita harus memuliakan ilmu, muliakan ilmu, dan muliakan ilmu, muliakan ahli ilmu, muliakan guru kita, muliakan lingkungan, atau respectlah kepada lingkungan ilmu. Itu yang dinasihati para ulama seperti Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Sebagaimana jaga syahadatain kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina, sosok yang mendoakan kita nanti di sirat kelak, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Hadirin, kita masuk ke hadis panjang dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Sosok yang luar biasa, sosok yang hidupnya itu dari awal sampai akhir itu berjuang, jamaah. Bahkan dari masa dalam kandungan pun sudah berhijrah, dibawa sama ibunya Asma binti Abi Bakar. Dan hadis beliau lah yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah hadis Hudzaifah dan Abi Hurairah. Kita masuk ke hadis tersebut, semoga Allah tolong kita. Wa an Abi, Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullah mengatakan dalam hadis yang panjang ini, wa an Abi Khubayb Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau menyampaikan, lamma waqafa Zubair yawm al-jamal. Kita langsung masuk ke terjemahannya saja jemaah, karena hadisnya sangat panjang.
ketika Az-Zubair, siapa Az-Zubair, siapa? Ayah beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi ayah beliau Az-Zubair, jadi beliau cerita ketika ayah saya gitu, ketika Az-Zubair berdiri pada saat perang Jamal, sebuah peperangan yang terjadi di masa itu, da'ani, ayah saya memanggil saya. Jadi ayah saya memanggil saya. Faqumtu ila janbihi, maka saya menghadap beliau dan saya berdiri di samping beliau, di sisi beliau. Jadi ayah dan anaknya berdiri. Lalu Az-Zubair radhiyallahu ta'ala menyampaikan, faqala ya bunai, ayahnya mengatakan, wahai anakku, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlum. Hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali dia terbunuh dalam kondisi zalim atau dia terbunuh dalam kondisi terzalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalu al-yawma madluma. Dan sesungguhnya aku tidak melihat diriku kecuali aku akan terbunuh secara terzalimi. Jadi Az-Zubair punya intuisi, punya feeling, jamaah, beliau akan wafat pada hari itu dalam kondisi terzalimi. Jadi beliau punya firasat, punya intuisi bahwa beliau akan wafat. Beliau akan wafat dalam kondisi terzalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini, dan sesungguhnya yang menjadi beban terbesar dalam pikiranku adalah hutangku. Jadi hal terbesar yang menjadi bebanku, yang menjadi beban bagi beliau, yang ingin benar-benar beliau selesaikan, tunaikan, itu adalah hutang beliau. Lalu beliau menyampaikan, sebuah pertanyaan, dan apakah menurutmu hutang kita akan menyisakan sedikit dari harta kita? Afatara daynana yubqi min malina syai'an. Jadi beliau menyampaikan bahwa apakah engkau melihat bahwa hutang ini akan menyisakan harta kita, akan menyisakan harta kita. Jadi kalau kita bayarkan hutang ini, kita masih punya uang apa enggak nih? Gitu. Kita masih ada apa enggak?
Jadi beliau, kata para ulama, ini pertanyaan yang membuat beliau hair wal qalq, membuat beliau agak nggak nyaman memikirkan hutangnya tersebut. Tsumma qala ya bunai bi' malana waqdi daini. Wahai anakku, juallah harta kita dan tunaikanlah hutangku. Jadi suruh jual hartanya dan tunaikan hutang beliau. Hadirin Allah muliakan, kita berhenti di sini sejenak. Para ulama kita menjelaskan tentang awal dari hadis ini dengan sebuah pesan penting, bagaimana ayah dan anak itu bicara. Ayah dan anak itu ada komunikasi. Ayah dan anak itu ada komunikasi. Bahkan di kondisi genting sekalipun, ini di perang Jamal, jemaah. Jadi di perang Jamal, tapi masih ada komunikasi di antara ayah dan anak, di antara orang tua dan anak. Kita jangankan di perang Jamal, di meja makan aja masing-masing megang gadget sekarang. Jadi nggak ada komunikasi. Ada sih semuanya di meja makan komplit, atau di ruang keluarga gitu ya, tapi nggak ada yang ngomong. Ini hal menarik. Ayah sama anak tuh bicara dan ada komunikasi. Dan ini menunjukkan memang hubungan mereka itu baik dan dekat. Lalu di antara pelajarannya juga dari hadis ini, hadirin, bagaimana seseorang, khususnya orang tua, seorang ayah, itu jadi seseorang secara umum ya, dan ayah secara khusus, ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, ketika di kondisi yang tidak kondusif seperti dalam peperangan seperti ini, itu yang mengusik dia adalah kewajiban dan amanatnya, dan bagaimana dia menunaikan amanat dan kewajiban tersebut. Bukan sebaliknya, berbicara hal-hal receh, hal-hal kecil, atau cari selamat sendiri dan gak peduli sama orang lain atau hak orang lain. Lihat bagaimana Az-Zubair radhiyallahu ta'ala, ini kondisi genting,
dan beliau merasa kayaknya ajal saya di sini. Intuisi saya mengatakan saya akan wafat dalam kondisi dizolimi. Lihat bagaimana beliau sampaikan ke anak beliau, wa inna min akbari hammi ladaini, hal yang paling mengusikku, hal yang menjadi beban pikiranku terbesar adalah hutangku. Lihat kewajiban, amanat tadi, amanat dan kewajiban. Kira-kira hutang kita ini atau hutang saya ini menyisakan uang kita nggak ya? Udah jual aja apa yang kita punya dan bayarkan hutang itu. Kayak itu hadirin. Itu jual aja apa yang kita punya, bayarkan hutang. Lihat bagaimana semangat dalam membayar hutang secara khusus dan menunaikan amanat dan tugas secara umum, dan memberikan wasiat kepada sang anak. Dan nanti kita tekankan masalah ini. Jadi ini yang harus kita bangun. Ketika kita merasa ada sesuatu yang harus kita pikir, bukan hak kita, hadirin. Hak kita aman. Allah nggak akan zalim. Wa anna Allah laysa bidzallami lil abid. Dalam Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, Allah nggak akan zalimi hamba-hambanya. Yang harus kita pikirkan dan kita prioritaskan adalah gimana kewajiban kita, bagaimana amanat-amanat yang kita pikul, gimana uang orang, itu yang harus dipikirkan, yang kita pegang. Misalnya gimana nih uang orang, gimana barang orang yang ada di kita misalnya. Ini udah clear semua atau belum? Adapun uang kita di orang, aman lah pokoknya. Kalau dia nggak bayar di dunia, dia akan bayar di akhirat, dan dia akan bayar dengan pahalanya, atau kita akan transfer dosa kita, aman. Dan itu lebih menguntungkan dibanding dia bayar pakai uang dia di dunia. Nah, seringkali fokus kita itu uang kita yang ada di orang, walaupun penting dan semua butuh uang, hadirin. Tapi bukankah Allah nggak akan zalimi hamba-hambanya? Dan Allah selalu bersama orang-orang yang dizalimi. Makanya lihat jamaah sekalian, fokus ke bagaimana kewajiban kita, bagaimana hak kita, bagaimana amanat kita, gimana hak orang, itu poin. Itu hal penting. Lalu pelajaran yang berikutnya dari Az-Zubair ini, bagaimana beliau itu fokus pada kewajiban menunaikan amanat, hak orang dibanding hak dirinya sendiri. Dia lebih fokus kepada hak orang yang beliau tanggung dibanding hak beliau sendiri. Kan beliau mengatakan apa? Saya merasa saya akan terbunuh secara terzolimi. Berarti ini hak siapa nih, hadirin? Hak siapa? Merasa akan terbunuh secara terzolimi, itu hak siapa? Loh, kok bingung itu? Hak diri sendiri. Terus kelanjutannya apa?
Kebalik kelanjutannya. Yang paling mengusik saya bukan ini, tapi hutang saya. Bayangin hadir. Ini penting. Kalau kita, saya khawatir saya terbunuh secara total. Ayo siapin segala macam. Kita harus jaga segala macam. Lupa sama hak orang. Anda fokus mikirin diri sendiri. Ini beliau bisa penggalan pertama sama penggalan berikutnya beda. Saya merasa saya akan terbunuh secara terzolimi, dan yang paling mengusik saya ternyata bukan itu. Yang paling mengusik gue ternyata bukan itu, tapi hak orang, amanat. Nah, ini membedakan kita dengan orang-orang besar seringkali. Orang-orang besar itu nggak mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin haknya, tapi bagaimana menunaikan hak orang, menunaikan hak orang, menunaikan hak orang. Dan yang paling penting bagaimana menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, menunaikan hak Rasulullah SAW, menunaikan hak manusia. Daripada memikirkan hak sendiri. Kenapa demikian? Karena dia yakin Allah nggak mungkin zalimi dia. Aman, hak dia aman. Dan di waktu yang sama dia itu manusia. Dan manusia, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Dan manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Jadi udah nggak usah kita khawatirkan hak kita, karena hak kita itu di tangan Allah. Allah nggak akan zalim kok. Hak itu dikasih. Tapi kita ini zalim, kita ini bodoh. Nah, kalau kita meninggal, gimana tuh hak-hak orang? Dan yang paling penting adalah gimana hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Gimana hak Rasulullah SAW diikuti, ittiba', diikuti sunnahnya. Gimana hak yang lain? Kalau kita gimana hak istri kita? Gimana hak orang tua gitu loh? Apalagi orang tua udah tua, ini kita udah kasih jaminan belum sama orang tua kita? Dalam arti kita ini penuhi, atau kita masih nyusahin mereka hadirin? Padahal kita udah orang tua kita udah tua, kita masih nyusahin. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Gimana hak orang tua? Kalau kita wanita, kita istri, gimana hak suami? Hak suami besar. Fa innahu jannatuka aw naruk. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau kita orang tua, hak anak tuh gimana? Dan itu kalau kita punya hutang gitu. Ini gimana bayar hutangnya? Ini Az-Zubair radhiyallahu, bikin hutang saya ini gimana? Hutang saya gimana? Mikirin hak pihak lain. Dirinya sendiri nggak dipikirin. Padahal jelas-jelas saya kayaknya dizolimi deh. Itu nggak. Lihat, ini hal penting. Beliau nggak mikirin haknya sendiri, dia mikirin hak pihak lain. Dan pelajaran berikutnya, beliau mengedukasi anaknya, melibatkan anaknya, dan mengajak anaknya fokus menunaikan hak pihak lain. Ya bunai bi' ma lana waqdi daini. Nak, jual harta bapak, jual harta kita, jual aset kita, dan tunaikan, bayar tuh hutang.
gitu. Padahal di awal kayaknya bapak akan meninggal dalam kondisi terzolimi, tapi larinya bisa ke sisi yang berbeda. Kalian biasanya kan cocoknya gini, nah sepertinya bapak akan terbunuh dalam kondisi terzolimi. Kamu ingat ya siapa yang zolimi bapak, kamu balaskan dendam bapak gitu kan, biasanya begitu tuh. Ini enggak, bapak akan wafat. Ayah punya feeling ayah akan meninggal dalam kondisi terzolimi. Yang jadi ganjaran ayah adalah hutang, hak orang nih, amanat. Amanat gimana? Itu membedakan orang-orang besar dengan selain mereka. Mereka mikirin hak orang dan mereka didik anak mereka itu. Anak yang dipanggil jual semua anak, lalu bayarkan hutang. Oh, ini pelajaran besar hadirin, pelajaran mahal. Makanya kenapa mereka tuh punya anak tuh berbakti sama orang tua, soleh. Ya karena diajarnya begini. Kita tanpa sadar seringkali yang ngerusak anak kita juga. Ya kenapa Abdullah bin Zubair berjiwa besar? Salah satu faktor ayahnya. Setelah taufik dari Allah, ayahnya begini ya, sampai mau meninggal pun mikirinnya pihak lain, nggak mikir. Ingat, kamu harus camkan, kamu harus lihat muka ayah nanti betapa menyakitkannya dizolimi orang. Ingat itu, jangan pernah lupa, tuntut balas. Dan beliau nggak menggunakan cara begitu. Bayar hutang ayah, tunaikan hak orang, jual yang bisa kita jual. Ini luar biasa jemaah. Makanya dari hadits ini para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan bahwa fi hadzal hadits min al-fawaidi nadamul wasiyya inda huduri amrin yukhsha minhul faut. Dalam hadis ini diantara faedahnya dianjurkan atau disunahkan memberikan wasiat ketika akan datang sebuah perkara yang membuat atau yang membuat khawatir hal tersebut akan terabaikan, terlalaikan. Jadi wasiat itu ditekankan khususnya ketika ada kejadian atau sesuatu yang membuat tadi amanat atau kewajiban kita jadi terabaikan, hak orang jadi hilang, gak terpenuhi. Itu wasiat. Makanya ini penting ya, dan itu mental menunaikan hak orang setelah berusaha menunaikan hak Allah tabaraka, hak Rasulullah SAW. Dan orang-orang besar berpikir demikian, bukan mikirin diri sendiri. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an belum menyampaikan
sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kanat amat wasiyati Rasulillah SAW hina hadarahul maut, wasiat Nabi SAW secara umum atau mayoritas wasiat Nabi SAW atau yang ditekankan terus oleh Nabi SAW ketika beliau akan wafat adalah as-salatu as-salah wa ma malakat aimanukum, jagalah salat dan jaga hamba sahaya kalian itu, penuhi haknya, jangan dizolimi. Itu Rasulullah SAW. Nggak mikirin diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau pikir jaga sholat dan jaga hak hamba sahaya. Ternyata ini pikir beliau tuh masih mengedukasi umatnya, masih mewanti-wanti umat. Dan ini wasiat, kasih wasiat. Dan nggak ada tentang beliau pribadi gitu yang enak-enakan nggak. Tapi beliau ingatkan, jaga sholat dan jaga hak hamba sahaya. Itu manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara ininya. Kita lupa hak orang, hadirin, mikirin diri sendiri terus. Makanya kita nggak pernah besar. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan itu harus dirubah. Minta pertolongan sama Allah. Kita sibuk pikirin hak kita, kepentingan kita, sehingga kita nggak mikirin hak Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mikirin hak Rasulullah SAW, nggak mikirin hak orang. Berapa banyak orang kita zolimi? Mungkin kita pegang uang orang, dan itu gimana pertanggungjawabannya? Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal, pelajaran penting. Makanya ditekankan wasiat sebelum meninggal, wasiat sebelum atau ketika ada hal-hal yang bisa membuat perkara itu terabaikan. Dan jangan pernah lupakan itu. Adapun hak kita, sekali lagi hak kita Allah yang jamin. Selama kita memenuhi hak setiap pihak, nggak mungkin Allah zalim, nggak mungkin. Maka fokus ke amanat kita, fokus ke kewajiban kita. Dan kalau terkesan, lagi-lagi terkesan hak kita nggak dikasih ketika kita hidup di dunia, maka akan dikasih di akhirat. Dan itu lebih menguntungkan hadirin. Kita punya duit 100 juta di tangan orang, dia nggak balikin tuh duit, dia bawa kabur tuh 100 juta. Emangnya kita rugi? Enggak. Karena nggak ada ceritanya duit dibawa kabur orang, jemaah. Nggak ada ceritanya dalam Islam. Duit itu akan dibalikkan atau akan dibalikin. Opsinya dua, kalau nggak dibalikin di dunia, dibalikin di akhirat. Dan kita akan lebih untung kalau dia balikin di akhirat. Kenapa? Karena dia balikin pakai pahalanya. Atau kita punya dosa, kita kasih ke dia pada hari kiamat. Kita jujur-jujuran aja lah hadirin. Kalau kita punya 100 juta tadi, lalu dia balikin 100 juta, emangnya kita bisa jamin
kita akan gunakan 100 juta itu 100% dalam ketaatan. 100% dalam ketaatan. Apakah kita bisa jawab 100 juta itu akan berbuah pahala semua? Enggak kan. Tapi kalau dia bayar di akhirat, jelas 100% pahala. Bisa jadi kalau dia bayar di dunia 100 juta itu dipakai buat maksiat. Kita pakai buat maksiat. Kita pakai buat hal yang sia-sia. Kita pakai buat inilah, buat itulah. Kita belikan barang-barang yang kalau kita ditanya di hari kiamat, kita nggak akan bisa jawab itu. Nggak bisa, ya Allah. Tapi kalau di akhirat dapat pahala, enak. Tapi hadirin, kalau tuh orang mau bayar jangan dilarang. Enggak. Di akhirat aja, di akhirat, Mas. Loh, gimana itu loh? Ya kalau Anda nggak mau, kasih lagi ke orang. Ya orang mau bayar, terima. Atau antum halal, kita halalkan. Ada waktu nggak hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Adalah ada kendala teknis, hadirin. Dan insya Allah yang terbaik kalau kita sabar. Kita pun juga sudah ada di penghujung, alhamdulillah. Allah nggak kasih kendalanya di awal. Ini udah Masya Allah banget, kita harus bersyukur. Intinya sekali lagi, seringkali yang kita anggap itu merugikan kita itu menguntungkan kita. Makanya Az-Zubair radhiyallahu itu nggak memikirkan atau nggak mengangkat isu beliau akan dizulimi secara khusus kepada anaknya. Justru anaknya diajak untuk menunaikan kewajiban. Dari ini yang perlu kita tanamkan. Dan pentingnya wasiat itu. Pentingnya wasiat itu biar diantaranya biar amanat itu tertunaikan. Hak orang itu terpenuhi, itu yang paling penting. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah menolong kita untuk menunaikan hak orang. Dan yang terpenting dari itu, semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menunaikan hak Allah, lalu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baru hak seluruh manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita dalam menunaikan amanat, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.